Bos KKP Papua saling ancam. Kubu Benny Wenda murka, dituding Sebi Sambo memanipulasi dokumen perang. Saya ingatkan Anda, internal kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKP Papua memanas. Para petinggi KKP Papua saling bertengkar dan melontarkan ancaman. Bahkan KKP Papua tidak mengakui Benny Wenda, presiden sementara pemerintahan Papua Barat yang bergerak secara internasional untuk berusaha memisahkan Papua dari Indonesia. Pernyataan mengejutkan itu datang dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut TPNPB-OPM, Sebi Sambo. Awalnya Sebi Sambo menyatakan mendukung Panglima TPNPB Goliat Tabuni. TPNPB menolak keberadaan Panglima West Papua Army, Damianus Magai Yogi. Kubu Goliat Tabuni lantas memberi peringatan keras kepada Damius Magayogi. Sebi mengatakan kelompok Damius Magayogi melakukan tindakan kriminal memanipulasi dokumen-dokumen perang. Menurut Sebi, manipulasi dokumen perang pimpinan dan pasukan TPNPB-OPM di bawah komando Goliat Tabuni dan Lekalek Talenggen adalah tindakan kriminal. Dalam hal ini, kami perlu sampaikan bahwa tindakan kriminal Damianus Magayogi dan kelompoknya ini akan dipertanggungjawabkan setelah Papua merdeka ataupun sebelum merdeka. Tindakan kriminal dengan cara memanipulasi dokumen Komnas TPNPB adalah kejahatan internasional atas hak cipta, kata jubir KKB Sebi Sambo. Sebi menegaskan, sayap militer OPM yang eksis berjuang di seluruh tanah Papua adalah Komnas TPNPB-OPM di bawah pimpinan Goliat Tabuni dan Lekalek Talenggen. Dia mengatakan bahwa West Papua Army didirikan Benny Wenda di Vanimo, Papua Nugini. Menurut Sebi, West Papua Army saat ini dipimpin Damianus Magayogi merusak persatuan dan perjuangan Papua merdeka. Maka kami tidak akan mengakui, kami tegas menolak kelompok Benny Wenda, Damianus Magayogi, dan Manesah Tabuni, tegas Sebi. Tak tinggal diam, Damianus Magayogi langsung merespon pernyataan Sebi Sambo. Saya sangat mengapresiasi Anda dan tidak pernah mengubah posisi yang Anda tempatkan sendiri tanpa melalui forum manapun. Memilih Anda sebagai juru bicara tentara Papua Barat. Pekerjaan Anda menengahi. Anda bukan militer, ujar Damianus Magayogi. Dia menjelaskan bahwa kehadiran West Papua Army melanjutkan sejarah lama yang dibuka oleh orang tua. Orang tua saya dan saudara laki-laki saya berkorban dengan cara ini. Anda adalah sipil yang selalu menyerang saya. Saya masih mengatur pasukan saya di Ilaga, Puncak, Timika, Intan Jaya, Duga, Deyai, Dogiai, Panilai, Nabire, Fakfak, dan Kaimana, termasuk Lapago, katanya. Kami tidak bertarung di media seperti Anda. Kami bertarung dalam pertarungan nyata, serang musuh di sana. Sebenarnya saya generasi baru. Semua keluarga saya mati di jalan kebebasan ini. Saya tidak akan mengkhianati mereka, tetapi terus berjuang melawan musuh Indonesia. Kami menggunakan dokumen dan gerakan yang sama, tambah Damianus Magayogi. Dia mengingatkan Sebi untuk berhenti mengganggunya.
Saya ingatkan, Anda boleh berhenti mengganggu saya. Saya akan menghentikan posisi fungsional Anda, ancam Damianus Magayogi. Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi mengategorikan KKB Papua sebagai organisasi teroris. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut, masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai organisasi teroris. Mahfud mengatakan alasan tersebut juga sesuai yang dikemukakan Ketua MPR, Bambang Susatyo, hingga pimpinan lembaga negara atas kian masifnya kekerasan yang dilakukan KKB belakangan ini. Sejalan dengan itu, semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Mahfud mengatakan penetapan ini sudah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. UU ini merupakan perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU. Merujuk aturan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa mereka yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan tindakan terorisme. Sementara itu, menurut Mahfud, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Selain itu, menimbulkan kehancuran terhadap objek vital strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris, ucap Mahfud. Adapun ketegangan di Papua belakangan ini meningkat lantaran aksi KKB Papua di kawasan pegunungan Bumi Cendrawasih. Beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB Papua adalah Puncak, Yahukimu, Duga, dan Intan Jaya.